Teori multiverse selalu menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan. Pembahasan multiverse bahkan lebih menarik daripada pembahasan betapa cantiknya Agani Hakyu di film KKN Desa Penari. Teori mengenai multiverse semakin populer akhir-akhir ini berkat film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dan film Everything Everywhere All at Once. Melalui kedua film tersebut kita disuguhkan betapa kompleksnya multiverse ini jika memang multiverse ini nyata, bahkan mungkin lebih kompleks daripada permasalahan ekonomi dunia yang sekarang diambang resesi. Dari kedua film tersebut ada beberapa perbedaan fundamental yang membuat versi multiverse dari kedua film ini sangatlah berbeda. Dan di video kali ini kita akan coba mengkomparasikan perbedaan-perbedaan tersebut dengan sesederhana mungkin dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Mari kita bahas. What do you know about the multiverse? Sebelum kita menjelajah ke universe lain, tentu kita penasaran seperti apa kondisi versi lain dari diri kita di universe lain tersebut. Marvel mengkonsepkan bahwa setiap versi dari diri kita di setiap universe memiliki nasib yang serupa, tapi tidak sama. Di film Multiverse of Madness kita diperlihatkan bahwa setiap versi dari Doctor Strange semuanya menjadi penyihir hebat, walaupun mungkin penyebabnya menjadi penyihir berbeda-beda. Karena di salah satu episode serial What If, kalau teman-teman udah nonton, kita pernah melihat Doctor Strange menjadi penyihir hebat karena pacarnya Christine Palmer lah yang justru meninggal di dalam kecelakaan. Intinya setiap versi Strange di setiap universe bakalan end up menjadi penyihir hebat. Entah itu gara-gara dia terlalu bucin, atau gara-gara tangannya patah, nggak ada tukang urut, nggak ada tukang pijet, nggak ada tukang kretek segala macam. Intinya dia tetap menjadi penyihir yang hebat. Nah, berbeda dengan Multiverse of Madness, di film Everything Everywhere All at Once, kedepannya gue akan bilang Everything bla 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 aja ya, karena terlalu panjang nih judulnya. Nasib dari setiap versi lain dari diri kita ini benar-benar berbeda. Nasib tersebut bergantung kepada keputusan-keputusan kecil yang diambil oleh versi diri kita masing-masing. Ada yang menjadi pembantu, ada yang jadi badut, ada yang jadi tukang laundry. Ini semuanya apes semua nasibnya. By the way, ada juga yang jadi orang hebat ya. Intinya nasib mereka bergantung kepada keputusan yang mereka ambil. Kemudian, film ini juga mengkonsepkan bahwa semakin jauh universe yang satu dengan universe yang lain, maka semakin jauh perbedaan nasib di antara keduanya. Makanya kita lihat bahkan ada salah satu versi dari mereka ini menjadi manusia bertangan sosis. Ya walaupun lumayan juga sih kalau misalnya akhir bulan duit nggak ada, promah udah habis gitu ya, masih ada sesuatu untuk digoreng. You can physically move from one universe to another. Nah, kita udah tahu nih nasib kita itu seperti apa. Lantas gimana caranya kita travel ke universe tersebut? Gitu ya. Kalau yang udah dikenalkan Marvel sama kita untuk travel ke universe lain kan ada dua cara. Pertama, lu DM si Chavez, ketemuan di mana, terus suruh dia bukain portal. Atau yang kedua dengan cara yang lebih radikal, sleepwalking, alias ritual dari Darkhold, alias merasuki tubuh versi lain dari diri kita. Nah, berbeda dengan versi Marvel, di film Everything bla 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 ini, teman-teman kita ini perlu ritual absurd untuk masuk ke universe lain. Misalnya ada yang ngompol, makan lipstick, sampai ada yang mentusbolkan lubang anusnya sendiri. Tapi agak disayangkan juga sih, ketika ritual ekstrim yang mereka kerjakan ini justru hanya mengantarkan mereka pada sebatas merasuki versi lain dari diri mereka. Tapi walaupun begitu, di film Everything bla 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 ini, uniknya mereka bisa apa ya istilahnya, meminjam skill versi lain dari diri mereka. Jadi kalau mereka merasuki versi diri mereka yang atlet, yang bisa bela diri gitu ya, nah mereka yang ngerasuki ini juga bisa ikut berantem. Nah, untung di Marvel konsep seperti ini nggak diterapkan. Karena nggak kebayang tuh misalnya si Doctor Strange yang kita kenal nih, Doctor Strange kita, ngerasuki si Defender Strange. Karena disangkain kualitas defendingnya kayak Sergio Ramos kan. Tapi pas dirasuki ternyata kayak Harry Maguire. Fail, ya kan? Jadi intinya kalau versi Marvel, lu lagi hoki, si Chavez ngebalas DM lu, dia ngebuka portal, lu ada kemungkinan buat ketemu face to face dengan versi diri lu sendiri di universe lain. Tapi kalau di film Everything bla 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 ini udah mustahil. Steven, your arrival here confuses and destabilizes reality. Setiap sebab tentu ada akibat.
Setelah melanglang buana ke sana kemari ngalor ngidul ke utara dan ke selatan di universe lain, dampak apa sih yang bisa disebabkan? Nah, Marvel sendiri mengambil konsep inkursi sebagai dampak dari perjalanan multiverse, di mana inkursi sendiri bisa dimaknai. When the boundary between two universes erodes. Nah, intinya perjalanan multiverse bisa menyebabkan universe saling bertabrakan. Berbeda dengan konsep Marvel, perjalanan antar multiverse di film Everything bla 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 ini justru menyebabkan si penjelajah multiverse tersebut secara individual mengalami keretakan pikiran yang menyebabkan kematian pada diri dia sendiri. Every jump opens another crack, causing things to leak through. Intinya konsep inkursi Marvel bisa mengancam keselamatan miliaran nyawa berdosa, sedangkan di Everything bla 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 ini dampaknya hanya dirasakan oleh satu individu yang bersangkutan saja. Sekarang balik lagi ke pertanyaan awal, versi mana yang lebih multiverse? Untuk konsep perbedaan nasib, gue sendiri lebih seneng dengan konsepnya film Everything bla 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 ini. Kenapa? I mean come on man, bukankah lu mau ngelihat versi lain dari diri lu yang punya nasib lebih baik gitu ya? Karena dengan perbedaan nasib tersebut, kita tentu menjadi tahu keputusan salah apa yang pernah kita ambil yang membuat nasib kita tidak semanis nasib versi lain dari diri kita. Dengan mengetahui hal tersebut, tentunya kita bakalan tahu kesalahan tersebut dan berharap tidak mengulanginya kembali di masa depan. Ya walaupun at the end of the day, apa yang menjadi milik kita tetap akan berlabuh ke diri kita, dan apa yang bukan menjadi nasib kita tentu akan hilang tak tahu kemana gitu ya. Kemudian untuk konsep cara berpindah universe. Nah ini, gue lebih senang dengan konsepnya Marvel. Kenapa? Ya karena kalau multiverse ini nyata, gue lebih rela make ritual dark hole ketimbang harus mentusbolkan lubang anus gue sendiri ke benda-benda tumpul seperti ini, men. Oh, hell no, man. Dan terakhir untuk konsep sebab akibatnya, gue sendiri lebih senang dengan konsep Everything bla 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 ini. Karena, come on, man. Lu yang ceroboh, sok-sokan travel multiverse, ya lu sendirilah yang harus ngerasain akibatnya gitu kan. Bukan kayak di Marvel, si Strange yang ceroboh, malah seluruh universe yang mati. 2 universe lagi, anjir lah. So, 2 untuk Everything bla 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 ini dan 1 untuk Marvel. Anyway, ini semua tentu hanya sebatas opini gue belaka. Nah, buat teman-teman yang udah nonton film ini, kedua film ini gimana opininya? Nah, mungkin tinggalin aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan. Mudah-mudahan bisa dijadikan hiburan.